当年都是宇宙当中风华绝代的人物。你最强，碰到都躲远点吧。罗峰怕调查。追上了那6头王级怪兽！好。在5万年前，那毁天灭。 Halo Donghua Lovers, selamat datang kembali. Seperti biasa, kali ini saya mewakili admin, akan mendongengkan pada kalian semua, bocoran alur cerita Swallowed Star, Season 3 episode 160. Tapi seperti biasa, tak henti-hentinya kami ingatkan pada teman-teman semua. Karena ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta cerita yang dibawakan tidak akan sama, begitupun dengan serial aslinya, yang saat rilis nanti, mungkin saja, akan ada sedikit perbedaan. Oh ya guys, jika ingin nyimakin bocoran alur cerita lainnya, silahkan mampir di channel Portal Donghua, channel yang membahas bocoran alur cerita dari beberapa Donghua, linknya udah kami simpan di kolom deskripsi. Sekian informasinya, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya telah diceritakan, Luo Feng beserta kelompoknya telah memasuki dunia petir yang tampak gelap gulita, dan disambut oleh gemuruh guntur. Setelah melihat peta di jam komunikatornya, Hong pun berkata, bahwa saat itu mereka berada di sebuah gurun, yang dinamakan Gurun Kematian. Mendengar ucapan Hong, Luo Feng pun menunduk, lalu mengambil segenggam pasir dan berkata, "Ya benar yang dikatakan kakak kedua," ucap Luo Feng, sambil menggenggam butiran pasir berwarna biru tua, yang jika sekilas dilihat, pasir itu tampak hitam dan sangat berat. Yang diperkirakan, tiap butiran pasir itu 100 kali lebih berat dari besi yang ada di bumi. Dan bukan itu saja, butir-butiran pasir itu bahkan memiliki tarikan magnet yang samar, menyebabkan semuanya saling menempel. Saat itu Dewa Petir Lei Shen juga berkata, dunia petir ini, memiliki gaya gravitasi 3.900 kali dari gaya gravitasi bumi, ucap Lei Shen, yang dilanjutkan oleh Hong yang berkata, bahwa semua itu karena dunia diciptakan oleh Tuan Sektor, dengan menggunakan energi alam semesta, hingga menyebabkan semua yang ada di dunia petir ini terpengaruh oleh energi itu sendiri. Mengetahui fakta tersebut, Lei Shen pun berkata, sungguh suatu pemborosan, untuk membangun dunia sebesar ini, berapa banyak energi alam semesta yang dibutuhkan, kata Dewa Petir Lei Shen. Di sini dijelaskan, setelah seseorang mencapai level Tuan Sektor, maka dia akan dapat melepaskan energi yang tidak dapat dipercaya, dan ketika energi ini mengeras, maka akan berubah menjadi kristal alam semesta. Kristal alam semesta sebenarnya diklasifikasikan sebagai mata uang di alam semesta, namun tidak seperti dolar silver blue, dolar naga hitam, dolar ganwu, apalagi mata uang rupiah, yang hanya dapat digunakan di negara kita saja. Karena faktanya, kristal alam semesta itu dapat digunakan di negara semesta manapun, di antara ras apapun. Saat itu Luo Feng berkata, tekanan gravitasi yang sangat kuat, bahkan kekuatan mentalku pun terpengaruh, ucap Luo Feng mengerutkan alisnya. Bagaimana dengan luas area pemindaianmu sekarang? Apakah terpengaruh juga? Tanya Dewa Petir Lei Shen. Jangkauan pemindaianku bahkan tidak 1/1000 dari apa yang bisa kulakukan di bumi, kata Luo Feng. Di sini kembali dijelaskan, pembaca roh level 1 Star Traveler, di bumi, dapat menyebarkan kekuatan mentalnya hingga area 1 km. Sedangkan untuk tingkat bintang level 1, dapat menyebarkannya ke area 100 km. Namun, Luo Feng yang merupakan seorang pembaca roh tingkat bintang level 2, saat memasuki dunia Tuan Sektor, kemampuan rohnya hanya bisa memindai area kurang dari 100 meter, hal itu dikarenakan tekanan gravitasi di dunia tersebut.
Dan ternyata bukan hanya Luo Feng saja, bahkan Aogu yang merupakan seorang pembaca roh tingkat bintang level 9 pun, hanya mampu memindai area kurang dari 1 kilometer. Dari sini teman semua sudah bisa berimajinasi, bagaimana keadaan di dalam dunia petir tersebut. Saat itu, Hong berkata, bahwa gurun kematian adalah salah satu wilayah paling berbahaya di dunia petir, karena merupakan area terlarang, yang bahkan binatang buas pun tidak berani untuk tinggal. Ditambah lagi, saat ini hari sudah sangat larut, jadi aku tidak bisa menunjukkan arah secara akurat. Namun semakin lama tinggal di gurun kematian ini, maka semakin banyak bahaya yang bisa saja terjadi, jadi kita harus segera bergerak, walaupun harus memilih arah secara acak, ucap Hong. Ya benar, ayo sebaiknya kita cepat berangkat, lanjut Dewa Petir Lei Shen. Sesaat kemudian, Luo Feng pun mulai memilih arah secara acak, lalu terbang meninggalkan wilayah tersebut. Meskipun tarikan gravitasi yang sangat tinggi, namun itu tidak cukup kuat untuk menghentikan prajurit tingkat bintang untuk tetap terbang. Namun tentunya, karena tarikan yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah terbang selama 5 menit, tiba-tiba, Aogu yang merupakan pembaca roh terkuat di antara mereka pun tampak mengerutkan alisnya. Tuan, ada yang tidak beres, ucap Aogu. Ya benar, lihatlah ke belakang, teriak Dewa Petir Lei Shen, yang saat itu menoleh ke belakang. Mendengar Lei Shen yang berteriak dengan panik, Luo Feng, Hong, Tai Nanhe dan Aogu pun, langsung menoleh untuk melihat. Dan ternyata, itu adalah badai pasir hitam yang sangat besar, yang saat itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini adalah badai pasir kematian, ungkap Aogu. Pada saat yang sama, tampak di bawah badai tersebut, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Cepat, 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 teriak Hong yang tampak bingung. Sesaat setelahnya, mereka berlima pun dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan terbesar mereka. Di bawah kekhawatiran dan kecemasan itu Aogu, segera meraih Hong dan Dewa Petir, karena mereka berdua memiliki kemampuan terbang yang lambat. Sementara Luo Feng, berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjaknya, dan terbang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan Aogu, yang saat itu menarik Hong dan Dewa Petir, layaknya 2 lembar cucian. Di sini dijelaskan, sebelumnya Luo Feng dan kelompoknya telah membeli sebuah buku, yang mencatat semua bahaya dari dunia petir. Dan badai pasir kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar gurun kematian, yang datang seolah menelan daratan, tanpa peringatan atau tanda-tanda apapun. Dan hal inilah, yang membuat banyak generasi dari pejuang sebelumnya, menuangkan pengalaman mereka ke dalam buku, agar para generasi selanjutnya bisa mengetahui semua bahaya di dalam dunia petir. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan jika bertemu dengan badai ini, hanyalah terbang secepat mungkin. Karena jika menghadapi badai pasir kematian dengan mengebor di bawah badai, itu sama saja bunuh diri, dan terbang-terbang setinggi mungkin itu juga bunuh diri. Satu-satunya cara adalah berpacu melawannya, sampai badai pasir kematian reda dan menghilang. Apa-apaan ini? Kita baru saja memasuki dunia petir, dan kita sudah menghadapi badai pasir kematian, gerutu Dewa Petir Lei Shen seolah-olah sedang mengutuk. Lihat di belakang kita, sepertinya mereka adalah salah satu dari 4 kelompok perserikatan awan hitam, lanjut Dewa Petir. Mendengar ucapan Lei Shen, Luo Feng yang menuangkan energi rohnya ke pesawat ulang-alik yang melonjak untuk mempertahankan kecepatan maksimumnya pun segera melihat ke belakang, ke arah sekelompok kecil pria dan wanita muda yang dikejar dengan gila-gilaan oleh tembok pasir yang besar. Melihat seragam mereka memang salah satu dari 4 kelompok yang telah memasuki dunia guntur, sebelum Luo Feng dan kelompoknya. Tampak saat itu, mereka terus melarikan diri dengan gila-gilaan, berusaha menghindar dari badai pasir yang saat itu semakin mendekat. Tepat saat badai pasir kematian menyentuh salah satu anggota Serikat Awan Hitam, seketika, anggota itu langsung ditelan dan memutarnya di dalam badai, membuat seragam pertempuran yang dia kenakan segera terkoyak. Sejumlah besar darah, daging segar dan tulang berserakan di mana-mana, seolah-olah daging sedang digiling. Melihat salah satu anggota kelompoknya yang menjadi korban badai, para anggota Serikat Awan Hitam lainnya pun terus berusaha melarikan diri menggunakan kecepatan tercepat, dengan ekspresi wajah yang tampak panik. Sementara Luo Feng beserta kelompoknya, yang berada di depan,
mereka semua sangat terkejut saat melihat salah satu anggota Serikat Awan Hitam yang di-blender oleh badai. Cepat, 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 cepat lari, jangan biarkan badai pasir kematian itu menyusul kita, ucap Luo Feng. Sial, badai ini terlalu menakutkan. Dengan badai yang sekuat ini, aku bisa menjamin, bahkan jika mereka berada di bawah tanah di gurun, mereka tetap akan mati oleh kekuatan angin puyuh yang kuat. Tidak heran jika dalam buku mengatakan, bahwa bahkan jika mengebor di bawah tanah pun akan percuma, kata Dewa Petir Lei Shen yang saat itu sangat cemas dan tidak berdaya. Karena bagaimanapun, saat ini dia dan Hong sama-sama digendong oleh Aogu. Kembali pada kelompok dari Serikat Awan Hitam, yang saat itu telah kehilangan dua anggotanya, dan terus berpacu melawan amukan badai pasir. Di sela pelarian yang gila-gilaan itu, tiba-tiba badai pasir kematian perlahan-lahan mulai melambat, dan hal ini menandakan, bahwa badai pasir kematian ini telah mencapai akhirnya. Fiuh, akhirnya kita berhasil lolos dari satu bahaya, gerutu Luo Feng menghela napas lega. Sesaat setelahnya, Dewa Petir pun berkata, lihatlah, kelompok Serikat Awan hanya tersisa 3 orang, ucap Dewa Petir Lei Shen, sambil melihat ke arah 3 pejuang yang dengan cepat berlari mendekati mereka. Di antara ketiganya, ada seorang pria yang merupakan pejuang pembaca roh tingkat bintang level 9, yang saat itu menginjak piringan bundar sambil membawa 2 anggotanya. Melihat hal itu, Luo Feng pun mulai mengingat kembali peringatan yang sebelumnya telah ia baca. Yang dimana dalam peringatan tersebut menyatakan, jika seorang pejuang tingkat bintang level 2 dan 3 ingin mengikuti tes percobaan tentara bayaran alam semesta, maka sebaiknya, mereka membentuk kelompok kecil, yang berisikan pejuang tingkat bintang level 8 dan 9. Karena jika tidak dan tetap memaksakan diri untuk mengikuti tes, maka hasilnya akan sia-sia, bunyi peringatan tersebut. Karena bagaimanapun, anggota tingkat bintang level 9 akan memainkan pekerjaan sebagai penjaga dan penyelamat bagi anggota, yang masih berada di tingkat bintang level 2 dan 3. Tampak saat itu, 3 anggota dari Serikat Awan Hitam dengan sengaja, memperpanjang jarak dari kelompok Luo Feng dan menuju ke arah lain. Karena bagaimanapun, badai pasir kematian yang tiba-tiba datang telah menyebabkan kerugian besar bagi tim mereka. Dengan anggota yang tersisa, tidak mungkin bagi tim merek untuk bersinggungan dengan tim milik Luo Feng, yang saat itu masih beranggota lengkap. Walaupun kelompok Luo Feng tidak mengalami kerugian, namun mereka tidak berani bersantai sedikitpun. Setelah terbang selama 30 menit, tiba-tiba terdengar, Tai Nan He berkata, "Tuan, di depan ada pegunungan besar," kata Tai Nan He, yang memiliki mata cekung dan bisa melihat dengan jelas ke kejauhan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan kelompoknya pun kembali meningkatkan kecepatan mereka, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Tai Nan He. Dan benar saja, ketika terbang semakin dekat, tampak pegunungan panjang dengan banyak pohon dan tanaman, yang perlahan mulai terlihat. Dibandingkan dengan gurun kematian, pegunungan ini sepertinya dipenuhi dengan kehidupan. Setelah melihat gunung tersebut, Hong pun segera menunduk dan melihat ke arah komputer kuantum untuk melihat peta. Setelah memastikan lokasi mereka, Hong pun berkata, bahwa menurut peta, saat ini mereka berada di wilayah pegunungan Longsu. Hah? Pegunungan Longsu? Tanya Dewa Petir Lei Shen, lalu bergegas terbang semakin tinggi, dan dengan hati-hati memeriksa beberapa titik khusus pegunungan. Sesaat kemudian, Lei Shen pun menunduk, untuk melihat komputer kuantum. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara gurun kematian dan pegunungan Longsu. Jika dihitung, seharusnya jarak dari sini ke wilayah Sungai Bulan Setan sekitar 16.000 km, dan terletak di dalam pegunungan Longsu, gerutu Dewa Petir lalu bergumam. Sungai itu adalah sungai selebar 100 km. Karena jumlah makanan yang banyak, serta sumber air yang melimpah, maka banyak jenis binatang buas yang berkumpul di sekitar sungai, salah satunya adalah badak besi bertanduk. Dan tanduk badak besi ini adalah salah satu item wajib dalam tes ini, gumam Dewa Petir. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, bahwa setelah memasuki pegunungan Longsu, mereka semua harus berhati-hati. Karena di sekitar pohon dan tumbuhan, ada banyak binatang buas yang bersembunyi, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong dan Lei Shen pun mengangguk, karena dalam hal bahaya, pegunungan Longsu adalah bahaya yang jauh lebih mengancam daripada badai pasir kematian. Walaupun sebenarnya,
Di dalam dunia petir, Sungai Bulan Iblis bukanlah satu-satunya tempat dengan kawanan badak besi bertanduk, namun karena sungai ini adalah lokasi terdekat dari semua tempat. Dengan jaraknya yang dekat, maka sudah pasti, setiap kelompok yang memasuki dunia petir akan datang ke Sungai Bulan Iblis, untuk mendapatkan tanduk dari binatang badak besi. Dengan demikian, bukan hanya para binatang buas yang harus diwaspadai oleh kelompok Luo Feng, melainkan bahaya dari kelompok lain, yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang mereka. Sesaat setelahnya Luo Feng kembali teringat tentang halaman utama buku yang mereka beli. Yang di halaman itu tertulis, bahaya terbesar di dalam dunia petir adalah petirnya sendiri, dan oleh sebab inilah, tempat itu dinamakan dunia petir. Saat itu Luo Feng berkata, jika ada tanda-tanda akan terjadi sambaran petir, maka mereka semua harus segera menjauh. Karena bagaimanapun, petir di dunia tuan sektor ini sangat menakutkan. Yang bahkan seorang tuan domain pun akan berubah menjadi debu jika terkena sambarannya, apalagi kelompok kita yang hanya berisikan para pejuang tingkat bintang, ucap Luo Feng. Sesaat setelahnya, kelompok itu pun mulai terbang memasuki hutan di pegunungan Longsu. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, yang belum ditahu kapan tanggal rilisnya.